Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Suci. Nah, di sini saya akan melanjutkan tentang materi analisis perhitungan BEP. Nah, di dalam video kita kali ini, nantinya kalian akan mendapatkan benefit atau tujuan pembelajaran dari video pemaparan saya ini adalah kalian akan tahu biaya tetap, menentukan biaya tetapnya. Yang kedua, kalian akan mengetahui juga menentukan biaya variabel. Nah, selanjutnya kalian akan juga bisa menghitung berapa sih besaran kisaran harga jualnya, dan kalian akan bisa menghitung BEP keseluruhan, di mana BEP sendiri itu ada BEP unit serta ada BEP rupiah. Nah, dari sini saya akan memulai analisis perhitungan break-even point. Nah, break-even point sendiri yang sudah jelaskan di awal bahwasannya break-even point itu ada dua rumus, di mana BEP ada BEP unit atau biasa disebut juga BEP unit. Nah, BEP unit ini sendiri merupakan berapa unit jumlah minimal jumlah barang yang harus dihasilkan untuk menerima titik imbas, di mana berarti dalam kasarnya adalah BEP unit ini adalah jumlah minimal produk yang harus diproduksi. Produk yang diproduksi. Sedangkan BEP dasar rupiah sendiri atau biasa disebut juga dengan BEP rupiah merupakan berapa rupiah nilai penjualan yang harus diterima untuk menerima titik impas. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa BEP rupiah itu adalah jumlah penjualan minimal penjualan. Otomatis kalau penjualan berarti berapa rupiah nih yang harus kita dapat produk yang jumlah rupiah produk yang terjual. Nah, dari sini mari kita bahas rumus dari break-even point yang dasar unit atau BEP unit serta BEP rupiah. BEP unit sendiri itu dia memiliki rumus FC per P min VC. Apa itu? Yuk mari kita bahas bagaimana cara mengerjakannya. Untuk BEP unit yang harus dikerjakan adalah P min VC dulu, baru kalian bagi dengan fixed cost. Nah, kita bahas keterangannya. FC sendiri itu adalah fixed cost atau kita kenal dengan biaya tetap. Selanjutnya, Pi sendiri itu adalah price atau kita sebut juga dengan nilai jual atau harga jual. Kita berikan nih terhadap produknya. Nah, selanjutnya VC. VC sendiri adalah variable cost atau kita kenal juga dengan biaya variabel. Dari sini kalian bisa menghitung BEP unit. Sedangkan untuk BEP yang rupiah, yuk kita akan bahas BEP yang rupiah. BEP rupiah sendiri dia mempunyai rumus FC per dalam kurung 1 min, nah dalam kurung lagi VC per P. Ini sedikit berbeda dengan rumus yang BEP dasar unitnya ya. Nah, dari sini, mana yang harus kalian kerjakan? Yang harus kalian kerjakan adalah VC per P dulu, atau variable cost per P. Nanti hasil dari nomor 1 harus diproses lagi, di mana hasil tersebut 1 dikurangi dengan hasil yang nomor 1. Jadi yang kedua adalah menghitung 1 dikurangin hasil yang perhitungan pertama. Selanjutnya, hasil yang kedua nantinya akan dibagi dengan FC-nya ini atau fixed cost-nya. Mari kita bahas keterangannya. Keterangannya apa saja mereka?
Sama seperti BEP dasar unit, tapi yang beda adalah rumusnya, di mana FC sendiri adalah fixed cost. Fixed cost sendiri dia punya arti adalah biaya tetap dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, P itu adalah price atau nilai dan harga jual. Selanjutnya ada FC atau variable cost. Nah, di sini variable cost atau disebut juga dengan biaya variabel. Tidak perlu berlama-lama, yuk mari kita coba menerapkan perhitungan dari break-even point baik untuk rumus yang BEP rupiah maupun BEP yang unit. Nah, di sini ada soal di mana yang harus kalian tentukan adalah yang pertama, menghitung BEP perusahaan secara total tapi dalam rupiah. It mean yang harus kita hitung adalah BEP total rupiahnya. Berarti rumusnya pakai BEP total rupiah. Yuk kita kerjakan satu persatu terlebih dahulu. Nah, dari rumus ini, dari soal yang nomor pertama ini, kita bisa menyimpulkan bahwa diketahui untuk menghitung BEP rupiah, nah kita kan perlu yang namanya ada FC total. Ya kan? Set cost total. Kita juga harus tahu nih variabel cost totalnya. Jadi kita harus tahu price totalnya. Dari mana itu semua? Mari kita pelajari satu persatu. Nah, untuk fixed cost total, kita sudah bisa membaca di sini keterangan di dalam soal bahwa biaya tetap keseluruhan, biaya tetap sendiri, kalian sudah tahu sendiri ya, ini adalah biaya tetap is mean fixed cost. Or, ini adalah FC. FC total berarti sejumlah RP 5 juta. Kita bisa langsung memasukkannya dengan mudah. Nah, sedangkan yang lebih susah itu adalah memasukkan FC dan P totalnya, price totalnya. FC total itu dilihat dari variabel cost-nya yang A dan variabel cost-nya produk B. Kita tambahkan dong. Nah, di sini sudah tahu nih, biaya variabel A dan biaya variabel B. Di mana totalnya dari biaya variabel A itu kita sudah bisa lihat nih, ini VCA-nya itu sejumlah 7.500.000. Sedangkan untuk yang PCB itu adalah 3 juta. It means berarti kita bisa langsung menjumlahkannya. Rp 7.500.000. Nah, di sini ditambah dengan Rp 3 juta. Dari sini kita sudah tahu bahwa variabel cost totalnya adalah sekitar 10.500.000. Beres. Selanjutnya price total. Untuk price-nya kita sudah tahu nih, harga produk A itu kalau dengan jumlah unit ini dengan dijual dengan harganya itu 1.000, jumlahnya 15.000, berarti kita bisa melihat price-nya produk A-nya itu adalah 15 juta. Price-nya produk A itu adalah 15 juta. Sedangkan untuk yang price-nya produk B itu adalah 7.500.000. Berarti di sini kita bisa melihat bahwa price produk A ditambah price produk B adalah Rp 15 juta ditambah dengan Rp 7.500.000. Itu bisa kita lihat bahwa jumlahnya adalah sekitar 22.500.000. Nah, dari sini kita sudah melihat semua komponen dari perhitungan break-even point dalam rupiah. Mari kita terapkan ke dalam rumus. Nah, yang ditanyakan itu adalah BEP rupiahnya. Kita sudah tahu dong BEP rupiah itu rumusnya gimana. Di mana BEP rupiah dia memiliki rumus adalah fixed cost per
dalam kurung dulu 1 min VC per P. Ininya di dalam kurung lagi. Kita selesaikan satu persatu. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yuk, kita kerjakan yang pertama dulu. Di mana ada VC per P. VC per P itu menandakan bahwa, nah, VC-nya ini nih ya, 10.500.000, di mana ada RP 10.500.000, dibagi dengan price totalnya ini kita sudah tahu ada RP 22.500.000. Oke, dari sini kita bisa langsung menyilang-nyilangkan, di mana 500 dengan 500 sudah ada, berarti ada 10 dibagi 22 itu sekitar 0,47. Dari sini sudah bisa dipahami bahwa FC per P-nya segini. Nah, selanjutnya kita akan kurangkan hasil ini di tahap yang kedua. Di tahap yang kedua kita akan menghitung 1 min FC per P-nya yang tadi sudah kita hitung. Dari sini kita bisa menghitung 1 min hasilnya ini tadi 0,47. 1 kurangi 0,47 adalah 0,53. It's mean kita bisa langsung masukkannya ke dalam rumus tadi karena VC-nya kita sudah tahu. Yuk, mari kita lanjutkan. Di tahap yang terakhir. Berarti FC-nya tinggal kita masukkan saja RP 5 juta. Ini dibagi dengan satunya adalah 1 min 0,47 ini, dan hasilnya adalah 5 juta dikurangi dengan 0,53. Di mana dari hasil ini kita bisa menentukan bahwa BEP rupiahnya adalah Rp 9.433.962,26. Nah, hasil BEP rupiah ini harus kita bulatkan, di mana BEP rupiah yang dibulatkan itu ada sekitar Rp 9.433.900 rupiah. Jadi nilai total minimal dari BEP rupiahnya itu adalah 9.433.900. Nah, ini untuk yang jawaban nomor 1 di mana kita harus menghitung BEP keseluruhan dalam. Nah, selanjutnya kita akan menghitung BEP produk A dalam unit. Yang harus kita tekan di sini ya, kalian akan menghitungnya dalam unit. Berarti yang kita lihat adalah unit-unit ini. Jangan lihat total. Jadi kita tidak akan melihat total. Kita tidak akan melihat totalnya itu. Ini tidak akan kita pakai. Nah, selanjutnya kita akan kita akan menuliskan diketahuinya dulu untuk melihat produk A ya. Karena kita lihatnya untuk produk A. Untuk produk A-nya saja. Nah, berarti kita harus lihat FC-nya berapa sih? FC-nya kita sudah tahu nih, biaya tetap. Ini kan fixed cost atau FC. Nah, FC-nya sendiri adalah tetap produk A-nya itu sekitar 5 juta. Selanjutnya yang harus kita lihat adalah price-nya. Price-nya si produk A-nya berapa sih? Harga unit dari produk A sudah kalian lihat sendiri ya di situ.
itu adalah harganya Rp 1000, ini price-nya produk A. Nah, price produk A itu adalah Rp 1000. Nah, sedangkan variabel cost-nya produk A itu adalah, nah, variabel cost-nya produk A, ini variabel cost-nya produk A, itu adalah Rp 500. Ini yang kita pakai adalah harga unitnya saja ini, kalau dalam BEP unit. Tapi kalau untuk BEP total, biasanya digunakan adalah untuk yang di unit. Nah, oke. Selanjutnya kita akan masuk ke rumus. Oke, mari kita lanjutkan dengan rumusnya. Nah, kita sudah tahu sendiri yang ditanyakan adalah, ini ya, yang ditanyakan adalah BEP unit, tapi yang untuk produk A. Nah, di sini kita sudah tahu rumusnya sendiri itu adalah, nah, BEP unit adalah FC per price min PC. Oke, yang harus kita kerjakan adalah yang B min PC dulu, baru hasilnya dibagikan dengan yang atas. Yuk, kita kerjakan satu persatu. Untuk yang tahap yang pertama, P min PC, kita sudah lihat di sini P-nya adalah Rp 1000 dikurangi dengan PC-nya di sini adalah Rp500. Dari sini kita lihat P min PC-nya itu sendiri adalah Rp. Rp-nya sendiri adalah 500. Oke. Sudah, baru kita kerjakan yang kedua. Berarti kita sudah bisa menghitung dong ininya yang kedua. Di mana yang kedua? Nah, ini adalah F-nya sendiri adalah Rp 5 juta. Kita masukkan hasil cost-nya min hasil P min PC. Hasil P min PC itu adalah, nah ini. Hasil P min PC adalah Rp 500. Nah, dari sini kita bisa langsung mencoret-coretnya. Tidak lagi ada rupiahnya. Kenapa? Karena ini adalah unit. Rupiahnya pastinya tercoret. Dan kita akan coret-coret 000 ini. Dari sini kita bisa lihat 1, 2, 3, 4. Berarti ada 50.000 dibagi 5. Berarti hasilnya adalah Rp 10.000 PRP. Astagfirullahaladzim. Hasilnya adalah 10.000 unit yang harus diproduksi. Nah, ini hasil dari, jadi BEP unit A itu adalah 10.000 unit. Dari sini sudah bisa kita perhatikan bahwa BEP unit A. Oke, mari kita lanjutkan untuk soal yang ketiga, bagaimana menghitung untuk BEP produk yang B dalam unit. Untuk BEP produk yang B dalam unit, kalian lihat dulu di sini. Yang harus dilihat sekali lagi itu adalah bagian yang unitnya saja ya. Bagian unit yang total ini tidak, karena yang total ini digunakan untuk BEP total. Oke, mari kita kerjakan satu persatu. Diketahui untuk melihat produk yang B ini diketahui bahwa FC kita sudah lihat di sini ada FC, biaya tetapnya adalah FC-nya 5 juta. Selanjutnya kita akan lihat price-nya produk B. Price-nya produk B bisa kalian lihat di sini, ini produk B dan harganya adalah ini. Price-nya produk B adalah Rp 750. Ya. Sedangkan untuk variabel cost yang produk B itu adalah Rp di sini. Di sini ada variabel cost produk yang B itu adalah Rp 300.
Dari sini kita bisa langsung menghitung. Yang ditanyakannya adalah BEP unit yang B. Dimana rumusnya adalah BEP unit itu memiliki rumus FC min dalam kurung P min VC. Yang harus kita kerjakan dulu ada yang di dalam kurung baru dibagikan. Yuk kita jawab. Untuk yang pertama adalah price min VC. Dari sini kita bisa langsung menghitung price-nya sendiri adalah 750 dikurangi variabel cost-nya adalah 300. Dari sini kita lihat bahwa hasilnya sendiri adalah 450. Nah, kita sudah bisa memasukkannya hasil ini ke dalam rumus. Nah, untuk yang tahap kedua, F-nya sendiri kita sudah tahu bahwa itu adalah Rp 5 juta. Dibagi dengan hasil dari yang pertama ini, yaitu Rp 450. Yuk kita coret-coretkan dan kita hitung. Rp tidak berguna lagi bahwa hasilnya adalah ini 00. Nah, hasilnya adalah sekitar 11.111. Oke, 11.1,11. Ini ya. Nah, kalau dibulatkan BEP dari unit B itu sekitar 11.111 unit. Inilah yang harus diproduksi dari produk B untuk mencapai break-even point atau mencapai titik ikhlas. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar mengenai taksiran harga jual. Taksiran harga jual sendiri itu adalah taksiran harga yang diperoleh dari perhitungan total biaya ditambahkan keuntungan kemudian dibagi dengan volume produksi. Jadi total biaya ditambahkan ini, total biayanya total biaya dari ini semua ya. Taksiran harga jual itu adalah rumusnya tadi ini ya, total biaya ditambah biaya ditambah dengan keuntungan kemudian dibagi volume produksi. Nah, ada soal di sini ya, dilihat. Bahwa pengeluaran biaya pada Viana Souvenir selama 1 bulan itu ada rinciannya ini perawatan bahan baku, tenaga kerja, dan pemakaian listrik. Dengan jumlah unit produksi per hari sebanyak 200 pieces, maka hitungan sebulan sebanyak 600 pieces. Nah, berarti di sini kita sudah bisa melihat bahwa tadi ya, untuk taksiran harga jual, dia punya rumus bahwa total biaya dibagi volume produksi. Ini, rincian ini itu kan rincian dalam 1 bulan. Berarti kita harus melihat total biayanya. Nah, total biaya dari ini semua itu kalau ditambah, dia hasilnya adalah Rp 3 juta. Baru kita bisa masukkan ke dalam rumus yang ada di dalam. Total biaya dari ini adalah Rp 3 juta ditambah dengan berapa volume produksinya dalam 1 bulan, karena ini total biaya dalam 1 bulan, berarti ini volume produksi dalam 1 bulan. Dalam 1 bulan aja dia menghasilkan 600 pieces. Berarti harga jualnya itu sekitar, nah kita bagi-bagi nih, 3
100.000 ya, 30.000 dibagi 6, berarti dia hasilnya adalah 5.000, Rp 5.000. Ini adalah harga jual yang bisa diberikan pada produk dari Vaiana Souvenir ini. Nah, tapi kita harus lihat bahwa ada margin of safety. Margin of safety itu paling tidak adalah safety. Itu adalah kita ada 50% dari harga jualnya itu kita simpan. Iya kan? 50% dari harga jual. Berarti kita harus lihat margin of safety-nya itu sendiri adalah yang tadinya kita harga jualnya adalah 5.000. Nah, ini dikalikan dengan 150%. Bisa dong. Berarti harga jualnya ini adalah 5.000 dikali 150 per 100. Nah, dari sini kita bisa mencoret-coret, ya kan? Nah, sini 5.000, berarti harganya adalah sekitar Rp 7.500 yang harus kita save, yang harus kita keluarkan. Kenapa? Karena di sini ada margin of safety, di mana kita harus mempunyai keuntungan yang lebih daripada harga jualnya tadi ya. Jadi margin of safety itu besarannya ya sekitar 50% dari harga jual yang sudah kita hitung tadi. Itu adalah taksiran harga jual. Mari kita coba untuk kalian menghitung di rumah berapa total pengeluaran biaya ya Vaiana Souvenir tadi ya. Tuh. Nah, selanjutnya untuk yang soal ini silakan kalian lihat di Google Classroom. Saya cukupkan penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.